Di sebuah rumah mewah, seorang wanita bernama Cecilia Cass terbangun di pagi dini hari, berencana untuk melarikan diri dari kekasihnya Adrian Griffin. Sepertinya dia telah mempersiapkan semuanya dengan baik, mulai dari obat penenang dengan dosis tinggi, mengarahkan kamera CCTV, hingga mematikan seluruh alarm keamanan. Niat Cecilia diketahui Zeus, anjing peliharaan Adrian, namun sepertinya Zeus hendak melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, Cecilia membantu Zeus melepaskan kalungnya yang terdapat sensor. Sangat disayangkan niat baik itu malah menimbulkan petaka. Zeus tidak sengaja menyenggol mobil yang mengakibatkan alarm berbunyi dan membuat Adrian terbangun. Cecilia terus berlari, melewati pagar hingga tiba di jalan setapak menanti jemputan saudarinya Emily. Tak lama kemudian Emily pun datang. Bersamaan dengan itu, Adrian muncul dengan marah meninju jendela mobil hingga pecah. Beruntung Emily dengan sigap menginjak pedal gas sehingga dua wanita itu pun berhasil melarikan diri. Apa yang sebenarnya terjadi? Itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan, berjudul The Invisible Man, sebuah film fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2020, garapan sutradara Lee Whannell berdasarkan novel H.G. Wells dengan judul yang sama. Film yang berdurasi 124 menit ini dibintangi oleh Elizabeth Moss, Aldis Hodge, Storm Reid, Harriet Deer, Michael Dorman, dan Oliver Jackson Cohen. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan Cecilia atau lebih akrab dipanggil C yang kini menumpang di rumah seorang polisi sekaligus teman baiknya yaitu James Lanier dan putrinya Sydney. Itu juga atas rekomendasi Emily karena tidak tahan melihat saudarinya yang selalu merasa ketakutan. Sayangnya 2 minggu sudah berlalu namun C tidak menunjukkan perubahan apapun. Rasa takut membuat C jarang tidur. Bahkan untuk keluar halaman rumah saja dia harus berjalan selangkah demi selangkah seperti astronot yang baru tiba di bulan. Hari itu C mendapat kunjungan dari Emily. Itu membuatnya benar-benar terkejut, sekaligus khawatir ada yang mengikuti Emily dalam perjalanan. Namun kabar yang dibawa Emily tidak kalah mengejutkan bahwa Adrian telah meninggal dunia akibat bunuh diri. Itu membuat C benar-benar lega. Akhirnya, kini dia bisa menceritakan apa yang dialami ketika hidup bersama sang kekasih. Adrian begitu berkuasa, mengatur segalanya termasuk Cecilia. Semua harus sesuai dengan apa yang diinginkan Adrian. Dan jika itu tidak terjadi, maka kekerasan hanya menjadi salah satu dari hal-hal buruk yang dilakukan Adrian terhadap C. Selain itu, Adrian juga ingin mereka punya anak, bukan sebagai pelengkap kebahagiaan, melainkan untuk mengikat Cecilia agar terus bersamanya. Cecilia merasa sangat amat bersyukur karena semuanya sudah berlalu, serta berterima kasih kepada James dan Emily karena mau membantunya keluar dari masalah. Pada suatu hari, C mendapatkan sebuah surat pemberitahuan ahli waris. Bersama Emily, wanita itu pun menemui Tom, saudara Adrian yang juga sebagai pengacara. Cecilia menolak untuk mendengar pesan terakhir Adrian yang seolah-olah memojokkannya. Maka Tom langsung membaca wasiat Adrian yang mewariskan dana sebesar $5 juta dan juga rumah mewah. Itu bukanlah jumlah yang sedikit, tapi juga tidak layak untuk digunakan. Oleh karena itu, Cecilia menyumbangkannya kepada keluarga James sebagai tanda terima kasih. Dengan uang itu, Sydney bisa bersekolah di sekolah terfavorit, bahkan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang pasca sarjana. Kebaikan C membuat ayah dan anak itu sangat terharu. Mereka pun menutup malam dengan sebuah pesta kecil-kecilan. Setelah pesta, C sempat merasakan sesuatu yang aneh di dalam rumah, namun dia hanya mengabaikannya karena mengira dirinya terlalu mabuk. Keesokan paginya, hal yang sama juga diakui oleh James ketika berangkat kerja. Dia juga merasa terlalu mabuk dan mungkin ini karena mereka berdua sudah mulai tua. Ya mungkin dugaan James benar dan mungkin juga salah. Karena pasca pesta kecil-kecilan mereka, Cecilia merasa seperti dihantui tanpa bisa menjelaskannya kepada siapapun karena semua terasa tidak nyata. Pada suatu malam, C terbangun setelah merasa kehilangan selimutnya serta cahaya lampu yang berkedip. Kemudian ketika mengambil selimutnya yang jatuh, dia merasa seperti ada yang sedang duduk di bangku, namun tak terlihat. Dan yang paling mengejutkan, sesuatu yang tak terlihat itu mencoba menahan selimutnya. Sontak, C berteriak memanggil James. Sydney yang juga ikut terbangun bersiap dengan gas air mata. Tapi siapa yang akan disemprot? Pertanyaan dari sang ayah membuat gadis itu tersadar. C mencoba menjelaskan apa yang dilihatnya, namun bagi James, Cecilia hanya berhalusinasi.
Mungkin sebaiknya Cecilia harus berusaha lebih keras untuk melupakan Adrian agar bisa melanjutkan hidup. Ya, besoknya wanita itu menghadiri wawancara kerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang arsitektur. Cecilia disambut dengan sangat baik, apalagi setelah mendengar pengalamannya yang pernah bekerja di Perancis. Sangat disayangkan, Si tidak membawa desainnya, padahal dia sudah menyiapkan semuanya sebelum berangkat. Mendadak Cecilia menjadi tidak enak badan hingga akhirnya wanita itu tak sadarkan diri. Dari hasil pemeriksaan dokter, diketahui bahwa penyebab Si tak sadarkan diri adalah karena pengaruh obat penenang dengan dosis tinggi. Mendadak semuanya menjadi tidak masuk akal. Si tidak pernah mengkonsumsi obat penenang dan sangat mengejutkan, tiba-tiba sebotol obat penenang muncul begitu saja. Itu adalah obat yang dulu digunakannya untuk membius Adrian. Merasa semuanya semakin aneh, Cecilia bersama dengan James pergi menemui Tom, memaksanya mengakui bahwa Adrian masih hidup. Tentu saja, bagi Tom itu sebuah hal yang mustahil karena dia telah melihat mayat sang kakak dan bahkan telah menyimpan abunya di dalam sebuah bejana yang diletakkan di salah satu sudut ruang kerja. Namun Cecilia tetap berkeras, Adrian adalah seorang ilmuwan terkemuka di bidang optik, maka pasti dia akan menemukan cara agar menjadi tak terlihat. Mendengar pernyataan tersebut membuat James berpikir bahwa Si mulai mengalami gangguan jiwa. Apalagi penjelasan yang diberikan Tom sama seperti yang pernah dikatakan oleh James bahwa Adrian telah hidup dalam pikiran Cecilia. Merasa tidak ada yang mendukungnya, Si mencoba menghampiri Emily untuk menceritakan hal ini. Namun sangat disayangkan, Emily tidak mau bertemu dengan Si karena kata-kata kasar yang begitu menyakitkan yang dilontarkan Si lewat email. Cecilia sama sekali tidak mengerti dengan maksud saudarinya. Dia bahkan belum memeriksa emailnya hari ini. Sangat mengejutkan, ternyata memang ada yang mengirim email dengan kata-kata yang jahat ke Emily. Ini sekaligus memperkuat dugaan tentang Adrian yang kembali menghantuinya. Dan yang paling parah adalah sebuah pukulan yang mendarat di kepala Sydney, yang mana membuat Si tertuduh sebagai pelaku dan sudah pasti itu membuat James marah sehingga membawa Sydney pergi dari rumahnya. Oh my God. Cecilia sangat yakin itu memang bagian dari rencana si makhluk tak terlihat, yaitu membuat Si terpisah dari orang-orang terdekatnya. Mau tidak mau, kini wanita itu harus melindungi dirinya sendiri. Dia menaburkan bubuk kopi dan bersiap di sudut ruangan dengan bersenjatakan pisau dapur. Kejadian ini membuat Si bertanya-tanya, apa yang sebenarnya Adrian inginkan? Seorang kaya raya yang bisa membeli apapun dan siapapun. Mengapa harus terjebak pada wanita yang biasa-biasa saja? Lagi pula Adrian kini telah merenggut segalanya hingga tak ada lagi yang tersisa untuk dihancurkan. Merasa penasaran, wanita itu pun mencoba menghubungi ponsel Adrian yang ternyata masih aktif dan deringnya terdengar dari loteng. Cecilia benar-benar terkejut ketika ada pesan yang masuk ke ponsel tersebut. Lalu wanita itu pun menyirami tangga dengan sekaling cat setelah mendengar suara-suara aneh. Dan ternyata dugaannya benar, ada makhluk tak terlihat yang selama ini menerornya. Kini, makhluk itu tidak segan-segan untuk menyerang Cecilia. Wanita itu pun berusaha melakukan perlawanan hingga akhirnya melarikan diri demi keselamatannya. Tujuan Cecilia adalah Pantai Stinson, di mana rumah Adrian berlokasi. Wanita itu nekat menuju ke sana demi mendapatkan bukti-bukti atas segala peristiwa yang menghantui selama ini. Cecilia kembali bertemu dengan Zeus, yang sepertinya kini lebih bebas, tanpa kalung bersensornya. Kemudian dia menemukan sesuatu yang selama ini menjadi tanda tanya. Sesuatu yang diletakkan di sebuah ruangan kaca yang terkunci. Untungnya, Cecilia bisa menebak sandinya, yang ternyata adalah tanggal pertama kali bertemu dengan Adrian. Dan akhirnya wanita itu menemukannya, sebuah kostum yang sangat canggih yang memungkinkan si pengguna melihat segala hal sekaligus menjadi tak terlihat. Mungkin sebelumnya Zeus membawa kesialan, tapi kali ini keberadaan anjing itu sangat membantu untuk memperingatkan Cecilia akan kehadiran si tak terlihat. Wanita itu langsung menyembunyikan kostum tersebut. Dia memperhatikan gerakan si tak terlihat dari langkahnya dan mencoba melarikan diri. Meskipun awalnya dia ketahuan, tapi di sini Cecilia mendapat bantuan dari Zeus sehingga berhasil melarikan diri.
Sekali lagi, Si mencoba menceritakan hal ini kepada saudarinya, Emily. Mereka bertemu di sebuah restoran Cina bernama Yulan. Cecilia benar-benar meminta maaf atas apa yang selama ini terjadi. Saat ini, dia sangat membutuhkan ketangguhan Emily untuk menguatkannya dalam menghadapi masalah hidup yang semakin kacau. Sangat disayangkan ketika wanita itu mulai menceritakan tentang kostum canggih. Tiba-tiba saja, sebilah pisau mengiris leher Emily, lalu berpindah ke genggaman Si. Itu secara otomatis kembali menyebabkan Cecilia menjadi tersangka. Wanita itu langsung ditangkap dan dibawa ke pusat rehabilitasi. Surprise. Tak ada yang bisa dijelaskan kepada James selain apa yang sebenarnya Cecilia alami, dan sebuah rahasia tentang kostum tak terlihat yang akan dijelaskan di lain waktu karena merasa sedang diawasi. Sayangnya, James masih tidak bisa menerima penjelasan tersebut. Pria itu hanya merasa menyesal karena telah meninggalkan Cecilia sendiri, sehingga berujung pada kematian Emily. Diteror oleh orang tak terlihat, kehilangan orang terdekat, serta menjadi tersangka pembunuhan. Penderitaannya masih belum selesai sampai di situ karena seorang perawat membawa kabar yang sangat mengejutkan bahwa Cecilia kini sedang mengandung. Dalam sebuah kunjungan, Tom menjelaskan bahwa dia terpaksa menunda pembayaran dana yang diwariskan kepada Cecilia karena sesuai dengan surat wasiat, Cecilia tidak boleh melakukan ataupun terlibat kejahatan. Jika tidak berkenan, Cecilia boleh memperkarakannya, tapi tentu itu tidak murah. Oleh karena itu, Tom menyarankan agar Cecilia melahirkan bayinya dan kembali kepada Adrian. Ya, Adrian ternyata masih hidup. Dia mengetahui Cecilia mengkonsumsi pil penunda kehamilan lalu menukarnya dengan obat lain. Tentu saja Cecilia menolak tawaran gila itu. Bagaimana mungkin dia bisa memaafkan orang yang telah membunuh saudarinya? Merasa sudah tidak ada harapan lagi, Cecilia pun mencoba bunuh diri karena kematiannya akan membuat Adrian tidak bisa memiliki Cecilia beserta bayinya. Namun ternyata itu adalah sebuah rencana. Adrian terpancing untuk menggagalkan rencana bunuh diri itu dengan pulpen yang dicurinya dari Tom. Cecilia langsung menikam Adrian berkali-kali. There you are. Sayangnya itu masih belum cukup. Adrian masih bisa bangkit, melumpuhkan beberapa petugas, dan bahkan membunuh salah satu dari mereka. Namun Si tidak menyerah. Dia terus melakukan pengejaran karena saat ini kostum Adrian sedang mengalami kerusakan. Kondisi hujan deras seharusnya sangat menguntungkan bagi Si. Sayangnya Adrian telah lebih dulu mengantisipasinya. Pria itu membobol salah satu mobil untuk berteduh, lalu ketika ada kesempatan dia langsung menyerang. Adrian mengancam akan membunuh orang-orang yang dekat dengan Cecilia agar membuatnya semakin menderita. Setelah menembak seorang petugas, Adrian pun langsung melarikan diri untuk melaksanakan niatnya. Tentu Cecilia tidak tinggal diam. Wanita itu masih berusaha mengejar. Bahkan dia sampai merampas mobil seorang pria lalu menghubungi James agar melindungi Sydney. Dugaan Si ternyata benar. Adrian mendatangi rumah James dan menyerang Sydney yang saat itu sedang sendirian. Awalnya Sydney sempat melakukan perlawanan dengan menyemprot gas air mata. Sayangnya itu tidak terlalu berpengaruh. Bahkan James yang tiba beberapa saat kemudian tidak mampu melindungi putrinya yang nyaris tewas. Untungnya Cecilia datang tepat waktu. Wanita itu menyemprot pemadam api, kemudian ketika Adrian mulai terlihat, Cecilia langsung melepaskan beberapa tembakan. Namun, yang paling mengejutkan, orang yang dibalik kostum itu adalah Tom. Sementara itu di tempat lain, sekelompok petugas kepolisian menyerbu rumah Adrian. Mereka menemukan sang pemilik rumah terkurung di sebuah ruangan rahasia dalam kondisi terikat. James mengabarkan hal ini kepada Cecilia, dan ini merupakan satu-satunya kesempatan Cecilia terbebas dari tuduhan. Namun wanita itu hanya tersenyum tak percaya. Adrian telah memalsukan kematiannya, dan bukannya tidak mungkin dia memalsukan penculikan tersebut. Menurut Si, selama Adrian masih hidup bebas di luar sana, tidak ada yang bisa dilakukan James untuk menolongnya.
Pada suatu malam, Cecilia memandang Sydney yang sedang tidur. Tidak ingin masalahnya berlarut-larut dan membuat keluarga James menjadi korban, Cecilia pun akhirnya menghubungi Adrian dan berjanji untuk menemuinya. Di malam berikutnya, mereka pun bertemu. Adrian sangat bahagia melihat kedatangan wanita pujaan hatinya yang malam itu tampil sangat menawan. Ketika makan malam bersama, Cecilia setuju untuk kembali bersama Adrian serta melahirkan bayinya. Dengan syarat, Adrian harus mengakui seluruh perbuatannya. Sangat disayangkan, pria itu tidak bisa menerima persyaratan tersebut karena dia benar-benar tidak melakukan apapun. Bahkan meski Cecilia menangis dan memohon, Adrian tidak bisa mengakui sesuatu yang tidak dilakukannya. Akhirnya Cecilia pun mengerti mereka akan memulai kembali hubungan yang lebih baik. Adrian diminta menunggu karena Cecilia harus merapikan kembali make up-nya. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Adrian mengiris lehernya sendiri. Melihat hal itu, Cecilia menjadi histeris dan langsung menghubungi 911. Tapi ternyata itu semua hanyalah pura-pura. Ketika menjauhi kamera pengawas, Cecilia terlihat lega dengan kematian Adrian. Surprise. Film pun ditutup dengan menampilkan James yang sejak tadi mengawasi Cecilia. Ternyata semua sudah direncanakan, wanita itu telah menyiapkan semuanya, termasuk kostum tak terlihat. James yakin bahwa Cecilia yang telah membunuh Adrian, tapi dia tidak memiliki bukti selain kamera CCTV, yang mana tentunya tidak akan bisa menangkap Cecilia. Lantas, apakah benar Cecilia yang melakukan pembunuhan? Dan apa yang selanjutnya akan dilakukan wanita itu dengan kostum tak terlihatnya? Dan tamat. Menakutkan dan membingungkan. Saya rasa dua kata ini cocok disematkan untuk film The Invisible Man. Blumhouse sukses membuat The Invisible Man menjadi salah satu film yang tidak hanya menyeramkan, tapi juga berliku-liku. Pada akhirnya film ini mengungkapkan bahwa Tom mungkin sebenarnya yang bertanggung jawab atas segala kejahatan yang terjadi. Tapi secara bersamaan juga mengungkap keberadaan Adrian yang sebenarnya belum mati dan dikurung di ruangan rahasia. Di bagian akhir kita juga melihat bagaimana frustasinya Adrian dalam meyakinkan Cecilia bahwa dia bukanlah pelakunya, sampai akhirnya mati dibunuh. Mungkin Cecilia yang sudah sangat amat membenci Adrian yakin bahwa Adrian hanya memulai kebohongan baru untuk membersihkan namanya, sekaligus mengembalikan semua ke sedia kala ditambah bonus bayi yang dikandung Cecilia. Tapi tentunya sebagai penonton kita juga dibuat bertanya-tanya, bagaimana jika yang dikatakan Adrian kali ini benar? Bagaimana jika Adrian telah dijebak oleh Tom, dibuat seolah-olah lenyap, lalu mengambil alih sisanya untuk mengacaukan hidup Adrian? Ya, itu mungkin saja terjadi. Mengutip dari beberapa penjelasan karakter, bahwa sejak kecil, Adrian mendominasi segala hal, termasuk kehidupan orang-orang di sekelilingnya. Tom adalah salah satunya. Sejak kecil dia dijajah oleh Adrian, diatur dan dimanfaatkan. Adrian seolah tidak bisa melepaskan Tom, bahkan ketika dewasa, Tom dijadikan sebagai pengacara yayasannya. Mungkin saja, lambat laun Tom mulai sadar dan melakukan perlawanan, menjebak Adrian, serta memanfaatkan teknologi yang diciptakan Adrian untuk meneror mantan kekasih atau mantan istri, yaitu Cecilia. Hingga akhirnya semua kesalahan itu akan dilimpahkan ke Adrian. Selain itu juga ada teori yang kedua yang mungkin paling banyak diyakini oleh para penonton, yaitu Adrian dan Tom bekerja sama menjalankan skenario membuat seolah-olah Adrian benar-benar mati. Kemudian Adrian menggunakan kostum canggihnya untuk meneror Cecilia. Ini berawal dari kepergian Cecilia di awal film, lalu bersembunyi di rumah James. Beberapa kali Cecilia mengatakan bahwa tidak ada yang mengetahui dirinya bersembunyi di sana. Oleh karena itu, Adrian memancing Cecilia dengan cara menyebar berita kematian, lalu bersiap-siap bersembunyi di kediaman Emily agar bisa membuntutinya ke rumah James. Skenario pun berlanjut dengan memberikan angin segar berupa warisan sejumlah dana dan rumah mewah untuk membuat harapan hidup Cecilia bangkit, dan ketika itu terjadi, barulah The Invisible Man beraksi. Adrian melakukan teror, membuat Cecilia dianggap gila hingga akhirnya frustasi dan menyerah. Singkat cerita, semuanya berjalan lancar sampai akhirnya Cecilia melakukan perlawanan dengan bunuh diri, yang mana itu adalah rencana liciknya untuk memancing Adrian. Sampai di bagian hujan, itu masih Adrian sendiri yang menjadi The Invisible Man. Yang harus kita ingat, Adrian adalah seorang yang sangat cerdas. Dia bisa memperkirakan semuanya. Cecilia dan beberapa petugas RSJ sudah mengetahui tentang The Invisible Man. Adrian merasa skenario ini tidak mungkin dijalankan lagi. Oleh karena itu, dia memerintahkan Tom untuk membunuh Sydney sekaligus James jika memang memungkinkan. Lalu mempersiapkan skenario penculikan jika Tom gagal. Ternyata ya memang gagal, dan skenario Adrian benar-benar berhasil untuk mengelabui polisi, tapi sayangnya tidak dengan Cecilia.
Untuk kostumnya sendiri, saya pikir ada 3 kostum. Satunya dipakai Adrian, satunya dipakai oleh Tom, dan satunya lagi disembunyikan oleh Cecilia di dalam ruang ganti di rumah Adrian. Kostum yang ketiga inilah yang digunakan oleh Cecilia untuk membuat Adrian seolah-olah bunuh diri. Jadi kenapa nggak ada yang sadar salah satu kostumnya hilang, Bang? Tom mungkin tidak sadar, tapi Adrian menyadarinya. Itulah yang membuat Adrian mengganti skenario. Dia sudah kalah. Mengganti skenario adalah cara untuk bertahan sekaligus menang. Jadi ibarat main bola nih, Adrian sudah unggul 1-0. Salah satu pemainnya kena kartu merah. Nah, si Adrian ini milih bertahan sampai selesai pertandingan. Tapi di tempat lain, Cecilia sudah mengetahui semuanya. Dia punya 2 senjata yang bisa buat dia menang telak. Yang pertama adalah pengakuan Adrian, dan yang kedua, kostum tak terlihat yang diletakkan di rumah Adrian. Jadi bisa dibilang kedatangan Cecilia menemui Adrian bukan untuk menyerahkan diri dan kembali hidup bersama, tapi untuk mengakhiri hidup Adrian. Karena wanita itu tahu mantannya nggak bakalan mau kalah. Dan teori yang ketiga hampir mirip dengan teori yang kedua, ini sekaligus makna lain dari The Invisible Man, bahwa Adrian memang tidak melakukan apapun, dia selama ini bersembunyi di suatu tempat, menjadi otak dari semua kejahatan yang dilakukan oleh Tom. Karena menjadi The Invisible Man tidak selamanya harus dengan alat canggih atau obat-obatan ajaib. Oke, saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salah selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!